Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih setia dan pengampunan. Meskipun kita seringkali jatuh di dalam dosa dan pemberontakan, kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi kita. Inilah berita anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain, dan marilah kita saling memberikan salam damai. Jemaat dipersilakan duduk.
So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. Will have eternal life. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, karena kasih-Mu kami beroleh pengampunan, karena kasih-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Karena itu bila kiranya di dalam hidup yang kami jalani, senantiasa kami mengandalkan Tuhan, melekat di dalam Kristus, dan siap sedia untuk selalu diperbaiki hidup kami. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan satu bagian dari kebenaran firman-Mu. Bila kiranya Roh Kudus sendiri yang menopang dan menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, melembutkan kami, sehingga
hati kami seperti tanah yang siap untuk ditaburkan benih. Terima kasih Bapa, dalam segala keterbatasan hamba-Mu hanyalah alat, demikian juga bila kiranya firman ini menjadi berkat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bacaan kita di minggu kedua Advent ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maranatha. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa ada dan kita alami dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini di minggu kedua Advent dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 18 di bawah terang tema kita, kasih yang terbesar. Saudara, kalau kita melihat sejenak ke belakang dalam kehidupan kita ketika kita waktu kecil atau mungkin pada waktu kita remaja, dan kita melihat, merasakan sekaligus juga kita menikmati bagaimana kasih dari orang tua kita. Mungkin orang tua kita hari ini sudah tiada karena sudah bersama dengan Bapa di surga dalam kemuliaan. Tetapi kalau kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana kasih dan juga kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita, kalau kita diminta untuk mengungkapkan dalam satu kalimat, kira-kira apa yang mau Bapak, Ibu, Saudara katakan? Sebagai anak, ketika kita merenungkan betapa besar pengorbanan orang tua kita, seringkali kita tidak bisa berkata-kata. Karena apa? Karena sangat mungkin hanya tetesan air mata karena rasa haru kita.
Dari kecil kita mengenal satu lagu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudara, lagu ini bukan lagu rohani, tetapi saya meyakini yang menulis lagu ini terinspirasi sekaligus juga sebagai ungkapan mendalam dari pemahaman dan juga perasaan dia bagaimana kasih seorang ibu itu demikian besar, penuh pengorbanan, sampai digambarkan dia hanya memberi, tidak mengharapkan kembali. Dia ibaratkan seperti surya yang selalu menyinari. Dia selalu terbit di pagi hari apapun yang terjadi. Apapun perlakuan manusia terhadap bumi ini, surya itu akan tetap terbit buat kita. Itu gambaran sekaligus ungkapan betapa besar kasih orang tua kita. Atau buat kita anak-anak muda yang saat ini mungkin masih tinggal bersama dengan orang tua kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan? Tiap hari berantem mulu Pak saya sama orang tua saya. Tiap hari ribut mulu Pak misalnya. Tetapi apakah semuanya itu kemudian menghilangkan begitu saja cinta kasih orang tua buat kita? Rasanya tidak. Karena selalu dikatakan bahwa orang tua itu selalu mengharapkan yang terbaik. Orang tua selalu akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ini ilustrasi sederhana tetapi menurut saya sangat besar maknanya. Demi masa depan anak-anaknya, orang tua melakukan apa saja. Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, jikalau demikian besar kasih orang tua kepada kita, pertanyaan buat kita adalah bagaimana kita menggambarkan kasih Allah dalam hidup kita. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, saya kalau nggak kerja keras, kalau saya nggak berusaha dari dulu juga saya mungkin nggak berhasil seperti sekarang ini. Saya bisa seperti sekarang ini karena usaha keras saya. Tapi apa betul itu tanpa campur tangan dalam kehidupan saudara? Kalau kita memaknai kehidupan kita tanpa campur tangan Tuhan, rasanya sia-sia kita ke gereja. Rasanya kita sia-sia mengenal Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kembali ke dalam bacaan kita hari ini, nanti kita akan perlihatkan dan juga kita akan melihat bagaimana penggambaran kasih yang terbesar itu dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan Allah. Tetapi kalau kita perhatikan, Yohanes 3 ayat 7 sampai 18 ini adalah satu bagian dari percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Dan di sini Yesus mengungkapkan inti dari keselamatan iman kepada Kristus, sekaligus juga inti dari bagaimana Kristus mengungkapkan kasih Allah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Yohanes 3 ayat 16 yang sering kali disebut sebagai ayat emas ini menyatakan bahwa kasih Allah itu tidak terhingga bagi umat manusia. Saudara, kasih ini adalah kasih yang terbesar, kasih yang melampaui batas, kasih yang mengorbankan diri, dan kasih yang mengundang kita untuk mengalami perubahan hidup. Paulus menggambarkan tentang kasih Allah ini sebagai kasih yang tinggi dan dalam, kasih yang lebar dan luas. Kalau kita perhatikan bagian itu, Paulus mengatakan bahwa kasih Allah yang kita nikmati, kasih Allah yang kita rasakan, itu mampu membuat kita sampai mengagungkan Allah begitu tingginya. Begitu juga ketika Paulus menggambarkan tentang kasih Allah itu begitu dalam, sehina apapun kita, senista apapun kita, seburuk apapun kehidupan kita, sejahat apapun kelakuan kita, tetapi kasih Allah itu mau dan dia sanggup untuk menjangkau kita.
tidak peduli seberapa dalam kita terpuruk. Kasih Allah itu begitu luas, melampaui dari ras, suku, golongan dan juga latar belakang apapun. Dan kasih Allah itu luas. Kemanapun dia mampu menjangkau kehidupan kita manusia. Baik saudara yang kasih Tuhan, nah menurut Yohanes 3 ayat 7 sampai 18, ini paling tidak kita mau melihat 3 aspek bagaimana kita bisa merenungkan tentang kasih yang terbesar tadi dari bacaan kita. Yang pertama kalau kita perhatikan di dalam ayat 14 dan ayat 15. Di sini dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kasih terbesar yang Allah berikan kepada manusia, kepada saudara dan juga saya, itu adalah kasih yang mengorbankan diri. Kasih yang mengorbankan diri, saudara, ini adalah bentuk kasih yang rela memberikan apa yang paling berharga, bahkan nyawa sekalipun. Harga diri juga ditaruhkan. Kalau dalam Filipi, Paulus mengabarkan bahwa Yesus yang adalah Allah, tetapi dia mau mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Siapa kita? Kita ini hanya debu. Kita hidup itu karena hembusan nafas dari Allah. Tetapi kita dari debu dan kita makin terpuruk ketika kita jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus yang adalah Allah yang ilahi mau mengosongkan dirinya, mau menjadi sama seperti manusia yang berdosa. Ini pengorbanan harga diri kalau saya katakan. Ya, jatuh harga diri Allah menjadi manusia yang berdosa seperti kita. Dan ternyata pengorbanan itu bukan soal hanya harga dirinya, tetapi bahkan nyawanya dikorbankan untuk membuktikan bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Dengan kata lain saudara, kasih Allah itu bukan kasih yang basa-basi. Kasih Allah itu bukan kasih yang sekedarnya, tetapi kasih yang dia berikan semuanya hingga dia mengorbankan dirinya. Dan kalau kita perhatikan, kasih Allah ini adalah kasih yang melibatkan bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional, perasaan. Kalau Allah hanya mengagungkan dirinya sebagai yang ilahi, maka saya meyakini dia tidak akan memiliki perasaan terhadap kita manusia yang berdosa ini. Ngapain repot-repot? Ngapain capek-capek? Bahkan terbukti ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, kita yang mengaku sebagai anak Allah, kita mengaku sebagai orang yang percaya, toh kadang-kala kelakuan hidup kita, cara hidup kita, cara berpikir kita tentang sesama, tutur kata dan juga kelakuan kita sama sekali seringkali tidak mencerminkan kasih Allah dalam hidup kita. Kalau memikirkan hal itu, mungkin Tuhan tidak akan melakukan. Tetapi sekali lagi, pengorbanan Allah ini adalah pengorbanan yang sungguh-sungguh. Keluar dari kedalaman hati Allah yang mengasihi kita manusia. Bapak saudara yang kasih Tuhan, dan kasih inilah yang sering kali kita katakan sebagai kasih tertinggi dalam relasi antar manusia. Ketika kita berani mengorbankan diri kepada orang lain, makanya sering dibilang kalau pelayanan itu kadang-kadang kita mesti korban perasaan. Tapi gak gampang. Kadang-kadang kita harus mengorbankan waktu kita. Kadang-kadang kita harus mengorbankan apa yang kita miliki. Bahkan ada kalanya kita harus mengorbankan keluarga kita. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, Kristus mengorbankan dirinya untuk menunjukkan bahwa sungguh-sungguh dia memiliki kasih yang besar untuk kita. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-16 kita perhatikan, ini menjadi ayat emas yang seringkali anak sekolah minggu pun sudah hafal, seperti tadi menjadi berita anugerah buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, bukankah sering kali kita menemukan bahwa kasih kita manusia ini adalah kasih yang cenderung bersyarat. Diberikan kepada mereka, kepada orang yang kita anggap layak. Kita berikan kepada mereka yang karena kita memiliki hubungan khusus. Karena saudara, karena teman pelayanan, karena sahabat, dan lain sebagainya. Tetapi kita perhatikan di sini, Alkitab menunjukkan bahwa standar kasih Allah itu adalah kasih yang sangat berbeda. Sebab kasih Allah dinyatakan dengan tidak membedakan siapapun. Apakah di antara kita yang hadir hari ini dosanya sama? Kesalahan yang kita lakukan sama? Kehinaan kita apakah sama? Belum tentu sama. Tetapi sekali lagi, Allah tidak membedakan siapapun saudara. Allah tidak membedakan siapapun kita. Semuanya ada di dalam jangkauan kasih Allah. Satu kali seorang jemaat bertanya begini, Pak, kalau koruptor yang sampai mengkorupsi uang miliaran, puluhan miliar, dengan orang yang hanya mencuri ayam satu, kira-kira dosanya sama nggak? Menurut Bapak Ibu dosanya sama nggak? Bukankah dari kecil seringkali kita dicekoki dengan ada dosa kecil, dosa besar, dan lain sebagainya. Tetapi di mata Allah kalau kita perhatikan, yang namanya melanggar hukum Tuhan itu dosa. Yang namanya dosa titik, dan upah dosa itu maut, nggak ada pilihan lain. Akhirnya jemaat bilang begini, Pak, kalau dosanya sama, kalau gitu untung banget ya koruptor itu. Dosa apa? Ngambil uangnya besar, di dunia ini bisa beli apa saja, tapi tetap aja dosa. Seperti orang yang maling ayam. Bapak Ibu Saudara, dosa itu kan tidak didefinisikan sebagai kamu maling kecil, kamu melakukan hal yang besar, tidak gitu loh. Dari mana kita bisa tahu? Di dalam kitab Kejadian kalau kita perhatikan, apa yang menjadi dosa dari Hawa? Apakah dia melakukan kejahatan yang besar, membunuh? Tidak. Korupsi? Tidak. Tuhan katakan semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, tapi buah yang satu itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu jangan kau makan. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Dia cuma petik buah, dia makan. Bagi Tuhan itu dosa besar atau dosa kecil? Di hadapan Tuhan itu dosa, makanya Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Dia mendapatkan hukuman, harus bekerja keras untuk penghidupannya. Hawa harus kesakitan pada waktu melahirkan. Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Tapi sekali lagi, kita bukan berdiskusi tentang dosa besar, dosa kecil. Tetapi melalui bagian ini yang mau saya katakan adalah bahwa kasih Allah itu mau menjangkau kita. Dia sanggup merangkul kita, mau membawa kita, bahkan sanggup mengembalikan kita kepada kasih dan kemuliaan Tuhan. Asalkan tadi kita percaya kepada Yesus Kristus. Pak, saya sudah percaya dari dulu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita hanya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, itu sejarah dunia, saudara. Nggak perlu menjadi orang Kristen, sejarah dunia menyatakan hal itu. Tetapi yang membuat kita spesial, yang membuat kita berbeda adalah karena kita mempercayakan hidup di bawah kasih karunia Allah. Karena kita mempercayakan dan memberikan hidup kita di bawah kendali dan otoritas Tuhan. Disinilah spesial kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seberat apapun hidup kita, datang kepada Tuhan, datang kepada Kristus, sebab Ia tidak membedakan. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa saya berdosa di hadapan Allah dan kita bertobat, kita mau diperbarui hidup kita kepada Tuhan, Tuhan membuka tangannya buat kita.
Karena itu kesadaran itu menjadi sesuatu awal yang penting dalam hidup kita. Sebab banyak orang yang menyadari bahwa dia berdosa, tetapi tidak memiliki komitmen untuk diperbaharui dalam hidupnya di dalam Tuhan. Makanya hidupnya terus hidup di dalam kubangan dosa. Tapi sekali lagi, bagian yang kedua ini Allah mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah, Dia tidak membedakan siapapun kita. Datang kepada Tuhan, akui bahwa kita adalah manusia berdosa, akui bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Maka keselamatan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, aspek yang ketiga dari ayat bacaan kita hari ini adalah di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia olehnya. Tadi kalau di awal saya katakan kita mengenang kasih ibu kita yang berkorban demikian, orang tua kita, papa, mama kita yang mungkin berusaha keras agar hidup kita menjadi lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah kasih orang tua kita itu membawa kita ke surga, menyelamatkan kita? Tidak. Mengarahkan iya betul, tetapi tidak membawa jaminan kita untuk masuk surga. Tetapi bagian ini hal yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan siapapun kecuali hanya di dalam Yesus yang menunjukkan kasih-Nya. Bahwa kasih Allah itu bukan hanya membawa kita hidup dalam pemeliharaan ketika kita berada dalam dunia ini, tetapi kasih Allah yang besar itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Tidak ada dan tidak akan pernah ada lagi. Saudara, jikalau kita berada di sebuah persimpangan, kemudian kita bingung arahnya mesti ke kanan atau ke kiri. Di sebelah kiri jalan ada kuburan. Di sebelah kanan ada orang yang mungkin sedang duduk-duduk di situ. Ketika kita bingung dengan arah perjalanan kita mau tanya kemana? Kita mau masuk ke kuburan nanya orang yang sudah mati, atau kita samperin itu orang yang lagi nongkrong di situ? Saya kok meyakini sepenuhnya kita akan tanya orang yang masih hidup itu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ini gambaran sederhana. Sampai hari ini Yesus masih hidup. Dan karena Dia masih hidup itulah Dia bersama dengan Bapa di surga. Dan Dia akan datang kembali untuk menghakimi. Maka kita meyakini bahwa Dia yang masih hidup itu yang bisa menunjukkan arah kehidupan yang kekal itu, bukan orang yang sudah mati. Oleh karena itu, kasih Allah yang kita nikmati dalam Kristus itu bukan hanya memberikan kepada kita kekuatan, bukan hanya memberikan penghiburan, bukan hanya memberikan kemampuan kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini, tetapi kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus itu menawarkan hidup kekal. Di antara Bapak Saudara di sini kira-kira yang paling sepuh, yang paling senior usianya berapa? Ada 90? Buat Bapak Saudara yang masih usianya di bawah 60 atau sekitar 60, kalau mau ditanya buat kita semuanya, mau gak hidup 100 tahun? Gak ada sakit, gak ada penyakit, tetap kuat, mau kemana aja bisa, kecukupan, bahagia dan lain sebagainya. Mau gak kita? Mau. Ya. 100 tahun itu kan panjang Bapak Ibu ya. Tapi ingat, dibandingkan dengan kekekalan 100 tahun itu gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan tawaran dan juga jaminan hidup kekal di dalam Tuhan, 100 tahun itu sempit kecil. Kalau 100 tahun kita mau hidup bahagia, sukacita, tanpa kekurangan apapun, kita mau tanpa memilih. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Kristus menawarkan hidup kekal, penuh sukacita. Makanya kalau dalam ibadah penghiburan orang meninggal, pendeta selalu mengatakan di rumah Bapa tidak ada lagi penderitaan. Kalaupun yang meninggal sudah mengalami sakit penyakit, selalu dikatakan sekarang sudah terbebas dari segala sakit penyakit. Itulah gambaran kehidupan kekal di dalam Kristus.
Siapa yang tidak mau mengalami hal itu? Siapa yang tidak mau sampai menuju ke tempat seperti itu? Inilah yang Yesus tawarkan kepada kita. Ini yang Yesus sediakan dan berikan kepada kita. Kita tinggal mengimani dan mempercayai. Tuhan, aku percaya kepadamu. Disediakan kehidupan kekal buat kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari 3 aspek ini bagaimana kita menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu, kita diajak untuk mengasihi sesama kita dengan kasih yang rela berkorban. Sama seperti aspek pertama tadi, kasih Allah adalah kasih yang berkorban. Sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita, mengajak kita, mengingatkan kepada kita, mendorong kita, yuk kita kasihi sesama kita dengan kasih bahkan yang rela berkorban. Dimulai dari mana? Gak usah jauh-jauh, dari keluarga kita. Untuk orang tua kita, apakah kita berani berkorban? Kalau untuk anak kan orang tua seringkali berani berkorban untuk masa depan mereka. Tapi untuk orang tua yang masih ada bersama-sama dengan kita, berani gak kita berkorban? Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita film yang mengisahkan karena ditelepon anaknya yang pertama sibuk, yang kedua dihubungi katanya nggak bisa, yang ketiga karena mesti tinggal dengan mertuanya, sampai akhirnya suami istri bilang, yaudah kita pura-pura berantem aja, terus kita bilang kita mau cerai. Kedengaranlah sama anak-anaknya, wah bahaya kalau bapak sama mama sampai cerai ini. Mereka pulang semuanya. Tanya, kenapa mama minta cerai? Tanya bapakmu itu. Kenapa bapak mau menceraikan mama? Tanya mamamu itu. Ya, Saudara, masa ia mau mengumpulkan anak-anaknya supaya anak-anak mengunjungi orang tua mesti bersandiwara? Orang tua kita itu seringkali hanya butuh kasih sayang, butuh perhatian kita. Tetapi sebagai anak yang masih Tuhan percayakan, orang tua yang masih bersama-sama dengan kita hari ini, berani gak kita berkorban? Berkorban waktu untuk mengunjungi orang tua kita. Orang tua kita sudah senang luar biasa. Begitu juga di dalam pelayanan kita, dalam relasi kita dengan sesama. Saudara, satu hal yang paling sulit buat kita adalah untuk melepaskan pengampunan. Betul gak? Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita ingat terus. Padahal orang yang ngomongin kita, orang yang menyakiti kita sudah lupa. Kita masih terbawa dengan sakit hati. Bahkan ada ungkapan banyak orang Kristen yang masih memiliki luka batin. Luka batin terhadap masa lalunya, apakah itu relasinya dengan orang tua, dengan pasangan, dengan teman, sahabat dan lain sebagainya. Sama seperti Kristus rela berkorban. Dengan kata lain, dia betul merendahkan dirinya untuk mengampuni kita. Hari ini firman Tuhan aspek yang pertama ini, Tuhan juga mau meminta kita, ayo kita rela berkorban. Mungkin korban perasaan, karena kita harus merendahkan diri di hadapan orang lain hanya untuk mengampuni. Tetapi itu yang Tuhan mau. Hasilnya apa, saudara? Relasi kita dengan Bapa di surga itu diperdamaikan. Nah, begitu juga ketika kita mengampuni sesama kita, maka sesungguhnya kita sedang menciptakan damai sukacita di dalam hati kita. Itu yang Tuhan mau dan juga bisa menjadi aplikasi dalam hidup kita, bagaimana mengasihi sesama dengan kasih yang rela berkorban. Kemudian yang kedua, Kristus datang dan kasihnya itu tidak membedakan. Hari ini Tuhan juga memanggil, mengingatkan kepada kita, kasih yang kita lakukan itu adalah kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih tidak boleh terbatas pada orang-orang yang sependapat dengan kita. Kasih tidak boleh hanya terbatas pada orang-orang yang satu golongan dengan kita. Tetapi Allah mau kita harus mengasihi orang yang berbeda, bahkan mereka yang menyakiti kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan tidak pernah membedakan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Kasih Allah diberikan kepada semua orang. Kasih Allah dinyatakan kepada setiap pribadi.
Kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain, Bapak Saudara, itu adalah refleksi dari kasih Allah yang sudah kita nikmati. Di dalam keluarga, mari kita belajar terus-menerus untuk mempraktekkan kasih yang adil kepada semua anggota keluarga. Mengampuni mereka, memaafkan mereka, menciptakan damai sejahtera. Begitu juga di dalam komunitas gereja. Mari kita pastikan, Bapak Saudara, bahwa gereja ini menjadi tempat di mana setiap orang tanpa memandang status atau latar belakang adalah semua merasa diterima, semua merasa dikasihi. Dan ini tidak akan bisa terjadi begitu saja. Harus kita kondisikan. Harus kita ciptakan suasana bahwa semua orang ini merasa diterima dan juga dikasihi. Dan ini sekali lagi adalah refleksi cinta kasih kita kepada Allah. Kemudian aspek yang ketiga menjadi aplikasi kita adalah kasih yang sejati tidak bertujuan untuk menghakimi. Ini yang juga sudah Yesus lakukan dalam kedatangannya ke dunia ini. Sebagai orang yang telah menerima kasih Tuhan, kita juga harus menjadi saluran kasih yang menghidupkan orang lain. Bukan untuk menghakimi mereka, tetapi kasih yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh. Kasih yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menerima pengampunan. Kita seringkali menggunakan ungkapan kasih, ya, hanya sekedar untuk membenarkan perbuatan kita. Kalau kita melakukan kesalahan dan kemudian orang memperlakukan kita dengan cara yang berbeda, apalagi dalam gereja, seringkali mengatakan, masa gereja nggak punya kasih? Saudara, ini pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Seolah-olah bahwa kita melakukan sesuatu yang benar padahal itu salah. Dan kita menyalahkan orang lain atas sikap mereka. Tapi seperti Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan, maka baiklah kita menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi untuk memberikan kesempatan kepada orang lain, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan kesempatan seterusnya. Untuk apa? Untuk mereka juga terus memperbaiki hidup dan juga memperbarui hidup mereka. Kasih yang terbesar yang dikerjakan oleh Yesus adalah kasih yang mengorbankan diri. Kasih yang terbesar yang Yesus berikan adalah kasih yang tidak membedakan siapa yang layak. Dan kasih yang Yesus bawa adalah kasih yang membawa kehidupan kekal. Baik saudara, hari ini kita dipanggil untuk mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dengan kasih yang tidak terbatas, dengan kasih yang bahkan harus mengorbankan, dengan kasih yang memberi hidup baru kepada orang lain. Selamat merayakan Advent yang kedua. Kiranya di masa-masa Advent ini terus membawa kita untuk terus diperbaharui, membuat hidup kita terus diperbaiki, sekaligus juga menjadikan hidup kita sebagai pembawa kasih yang memperbaiki dan memberikan kesempatan orang lain untuk menikmati hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.